Tanya baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah itu senang sama rumah tangga kita? Rasulullah cuma menjawab, ridhohillah, ridhohil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya mertua dengan orang tua. Wasuktullah wasuktul walidain. Murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua mertua dengan orang tua. Jadi anda aku berdua, tidak ada kata tidak ada silaturahim sama orang tua. Kalau jauh ada HP. Mau kirim uang bukan melalui Pak Pos, bisa melalui SMS banking. Allah cuma mau tidak melihat banyaknya. Tapi yang Allah melihat adanya perhatian anak kepada orang tua. Dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasya. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon penghuni surga yang saya muliakan, teristimewa, rumpun kedua mempelai, dan insyaallah dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat kita semua umat Islam, apa perbedaan nikah dengan kawin? Harus tersengero. Kalau yang namanya kawin itu bahasa undang-undang. Kalau bahasa nikah, bahasa Al-Quran. Maka ibu bapak, jangan heran kalau di Pinrang ini engkau mau pakawing makunrai. Agan apa kawing? Buah salak si bawa buah naga. Yero buah naga kodek ne pakawing kaweni de namon ro buana. Tapi yang namanya Islam harus yang namanya nikah. Yang dinikahkan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau di Amerika kita menghadiri pesta perkawinan, yang duduk di depan kita orane siala orane, makunrai siala makunrai, namanya lesbi atau gay. Nah, alhamdulillah kita hadir pada siang ini jauh-jauh datang dari Pangkep menuju Kota Madya Pinrang untuk menghadiri pesta pernikahan. Nah, kalau kudia ini kemanakanku oranewe pada Sarul Gunawan, makunrai pada Marsyanda. Dalam bahasa modernnya bagaikan pinang dibelah dua. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti anaknya dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Nah, untuk mendapat keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jangan cuma mudah disebut. Ada juga sebut sama-sama tulisan. Apa tulisannya? S-A ya, K-I-N-A, sakinah. Tapi kalau istri yang sebut, lain artinya, agak nasa benewe, sakinah. Nah, kalau istri yang sebut sakinah, berarti bisa saja suami pagasak-gasak, makunre pabali-bali. Sebelum saya lanjut, Kota Madya Pangkep, paham mbak bahasa Bugis? Paham bahasa Bugis? Nah, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Kalau mau ke keluarga takasakina mawaddah warahmah, ini dulu yang pertama. Harus suaminya keluarga namanya soleh. Kalau istri namanya soleha. Apa artinya? Kalau soleh itu dia tahu apa fungsi, apa posisi suami dalam rumah tangga dan apa fungsi perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Iseng yoro-yoro. Yang pertama, apa kewajibannya suami? Niga madosa. Siapa yang berdosa kalau di dalam rumah tidak ada beras? Yang berdosa adalah laki-laki, suami. Tapi niga madosa, siapa yang berdosa? Banyaknya beras, tapi tidak ada jadi nasi.
Yang berdosa siapa? Istri. Apa wita makunrai masesa makukue yana mopa na silolong HP na runtu ni grup WA we mopa materut na lupai lakena. Jadi saya sampaikan harus tahu siapa yang berdosa. Kalau di dalam rumah tidak ada beras, suami banyak beras tidak ada jadi nasi, istri. Ternyata harus kita tahu apa posisi suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi kalau ada wanita tidak pakai busana muslim, ada anak sudah balik tidak berjilbab perempuan, yang berdosa suaminya. Bukan lagi mertua dengan orang tua, tapi yang berdosa adalah suami. Jadi ingat itu sayang. Kalau ada anak tak, ya sudah balik tidak berjilbab, ada istri tidak sholat subuh tadi, masih orang tua yang berdosa. Tapi mulai ini hari, duhur asar, kalau istri tidak sholat duhur, yang berdosa komandannya. Siapa komandannya? Bukan Kapolsek. Suami dong yang berdosa. Jadi ma'asyar muslimin yang saya muliakan, kalau tadi malam istri tidak sholat subuh, yang berdosa suaminya. Ya, yang berdosa orang tuanya. Tapi mulai hari ini, sholat duhur, asar, dan seterusnya, bukan lagi orang tua dengan mertua. Kalau ada istri tidak sholat, yang berdosa adalah suaminya. Ini satu. Sekarang yang kedua. Kalau mau ke keluarga sakinah, haruslah kayak istrinya Nabi. Kayak Rasulullah. Apa Rasulullah? Saya tanya ke ibu. Karena ibu itu kan memorinya kuat sekali. Tolong ibu dari Pangkep. Di rumahnya Nabi ada enggak kulkas? Tidak ada. Ahli sejarah itu perempuan ibu-ibu. Saya tanya ke ibu. 9 istrinya Nabi ada enggak pegang HP? Tidak ada. Ibu, coba jagonya ibu-ibu dari Pangkep. Ya, 9 istrinya Nabi pernah enggak pegang HP? Tidak pernah. Dan ini yang lengkap. Di rumahnya Rasulullah ada enggak kulkas? Ada listrik. Tapi apa kata istrinya Nabi? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Alhamdulillah. Aku tanya ke ibu dari Pangkep, kira-kira bisa ki hidup atau nyaman di rumah tak kalau tidak menyala lampu listrik 3 jam? Lobet. Olehnya itu, anak berdua latihan. Ini kan baru bucu cuma ada listrik. Di rumahnya Nabi tidak ada listrik. Tidak ada kulkas. Tangannya Nabi tidak pegang HP. Tapi ternyata kata Nabi, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Kenapa begitu? Karena Nabi dengan istrinya, apa pola hidupnya? Pola hidup sederhana. Ulangi, pola hidup? Keras-keras, pola hidup? Begini nama pola hidup sederhana. Wahai pengantin lama. Bukan cuma pengantin baru. Kalau tak tahu ini suami tak, cuma mampu beli sepeda, jangan coba-coba paksa suami beli motor. Tahu ibu? Paham? Kalau tak tahu suami tak, ini suamiku gajinya, cuma mampu beli motor, jangan coba-coba cicil Avanza. Karena kalau dipaksakan, ya, dipaksakan gajinya suami cuma ratusan ribu, baru belanjanya istri jutaan, akhirnya ini namanya banyak gaya. Kalau banyak gaya pasti banyak tekanan. Jadi kalau ada orang banyak sekali gayanya pasti banyak tekanan. Minimal pasti dia banyak utang. Kalau sudah banyak utang di rumah tidak ada, kalau siang malam susah tidur. Akhirnya ini namanya keluarga sakinah. Keluarga apa? Sakinah. Karena sangim melegeluh. Akhirnya anandaku berdua pola hidup sederhana. Insya Allah ya, tidak ada mikala itu pola hidup sederhana. Jangan sampai istri tak 10 jari-jarinya, 8 pakai cincin. Melok mana merante, 2 ada celina, melok mana pakai anting-anting. Kalangan na buroncong oko gadal di mana. Amu aja na papoto to pada nyarang. Nah, jangan kira kan penyakit kuning. Ini yang kedua. Insya Allah kalau pola hidup sederhana, tahu posisinya suami, nyaman dalam rumah tangga. Insya Allah. Sekarang yang ketiga.
Ini yang ketiga penting. Apa itu? Miliki rasa sabar dan syukur. Miliki rasa sabar dan syukur kedua belah pihak. Kalau suami tak dapat rezeki, syukur. Ketemu masalah, sabar. Ini pakaiannya Nabi Ayub. Kalau tadi pakaiannya Rasulullah, pola hidup sederhana, pakaiannya Nabi Ayub alaihissalam, apa itu? Sabar dan syukur. Ketika ketemu masalah, sabar. Ketika dapat nikmat, syukur. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir. Biasanya anak remaja masjid, ya. Biasanya anak remaja masjid kalau sudah dinikahkan, laken nama ni materuk na uruso. Yaku pure palakai, pure pak bene, bene na materuk na uruso. Nalupai karamat na linoy. Aga karamat na linoy. Karamat na linoy, mertua dengan orang tua. Ditanya baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah itu senang sama rumah tangga kita? Rasulullah cuma menjawab, ridhohillah, ridhohil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya mertua dengan orang tua. Wasuktullah wasuktul walidain. Murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua mertua dengan orang tua. Jadi anda aku berdua, tidak ada kata tidak ada silaturahim sama orang tua. Kalau jauh ada HP. Mau kirim uang bukan melalui Pak Pos, bisa melalui SMS banking. Allah cuma mau tidak melihat banyaknya. Tapi yang Allah melihat adanya perhatian anak kepada orang tua. Dan tolong istri dapat nikmat ingat mertua dengan orang tua. Jangan cedek-cedek, melek siaga tu daing. Maka dah melek tiga tomato kata orang tua terus. Siala mana balik bapakmu? Engkau kata siala tomato ai. Dan ini kedua belah pihak ndak langsung ki gadis pakai jilbab. Ndak langsung sarjana. Coba kita ibu-ibu bernostalgia. Berapa bulan ki dalam perutnya mama? Halo ibu, berapa bulan dalam perutnya mama? 9 bulan 10 hari. Berapa bulan nete? Tahun, 2 tahun. Berapa tahun diantar ke taman kanak-kanak? Berapa tahun baru sarjana? Baru dapat pekerjaan. Setelah terima gaji, siapa yang dikasih? Siapa yang dikasih? Seharusnya orang tua dengan mertua. Jadi kalau ada, ya, dapat rezeki, wajar kalau dikasih orang tua, wajar kalau dikasih mertua, karena dari dalam perut. Kutanya lagi bu, kalau ada gajinya suami, nak beli motor, siapa nak belikan motor dulu? Istri, bukan orang tua. Jadi jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tua sudah meninggal, baca ini doa baik-baik. Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal, jangan dulu berdoa kalau sudah sholat 5 waktu. Angkat tangan, doakan kedua orang tua baik hidup masih sudah meninggal. Salah satu doa makbul, doakan dulu orang tua, pembuka doa. Ustaz sudah meninggal orang tuaku, doa. Alhamdulillah, ada gaji bulan-bulan, beli semen atas nama orang tua masuk di masjid. Beli Al-Quran, masukkan di pesantren atas nama orang tua. Badal haji atas nama orang tua. Berkurban atas nama orang tua. Jadi Allah murka sekali. Kalau istri, buku ulaweng. Berapa tangannya istri? Semua kena penyakit kuning. Matan nama ni bawa si kacamata loton nana isi nama putih. Tapi lain-lain kuning semua. Biar jari-jarinya bisa dipakai payung. Tapi setelah pergi di rumah, pergi di kampung, dilihat orang tua mertua, kalau hujan tatalak mana ketuangin nasabat nabosiwi. Listrik ndak ada. Padahal waktu dikasih menikah, luar biasa anaknya. Tapi pas sudah menikah, dapat nikmat, nak lupa orang tua. Yakin? Kalau mau tahu ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua dengan orang tua. Mau sekali saya lama di sini, ini yang pengantin ini sudah termasuk cucu saya. Ya, Alhamdulillah. Kalau dilihat waktu kecil memang cantiknya kayak Meriam Belina. Tapi ya, inilah yang namanya jodoh. Banyaknya pemuda tangguh di Pinrang ini. Sudah ada aku kasih tahu bilang ini. Ternyata dia melok bicara. Oh ternyata ada dari pemuda dari Kangket yang dia tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Jadi ini jangan lalaikan cucu saya. Ya banyaknya ini cowok
ada dari Pinrang, Parepare. Kenapa bisa dapat dari Pangkep? Purana mau meng-SMS, kadang siang jadi malam, malam jadi kenangan. Tapi jangan sekali-kali Ananda dia ucapkan, jangankan lautan Parepare akan kuseberangi, gunung Enrekan akan kudaki, tapi masjid di luar mulia oleh cilaka. Jadi saya sampaikan, insya Allah mari kita doakan kedua belah pihak. Semoga melalui pernikahan ini ada nanti anaknya anak soleh dan soleha. Semoga melalui pernikahan ini berkah Allah turun dari langit. Kalau rezekinya masih sedikit Allah akan cukupkan. Kalau rezekinya masih jauh Allah akan dekatkan. Didahului dengan meringkan suratul Fatihah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapa kami serta guru-guru kami. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi di waktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pencipta dan Maha Bijaksana, anugerahilah keluarga sakinah mawaddah warahmah kedua mempelai ini ya Allah. Limpahkanlah rasa kesejahteraan dan kesyukuran ya Allah. Anugerahilah kemuliaan di dalam rumah tangga kedua mempelai ya Allah. Sebagaimana engkau undai keindahan dan kemuliaan dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, tancapkanlah rasa sabar dan syukur di dalam diri kedua mempelai ya Allah. Sebagaimana engkau mencapkan rasa sabar dan syukur Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kesejahteraan dan kemuliaan di dalam rumah tangga kedua mempelai ya Allah. Sebagaimana engkau menghargai kesejahteraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya serahkan kepada MC protokol, saya mau memperlihatkan apa caranya istri-istri Nabi salaman sama suaminya. Bagaimana caranya salaman? Bisa berdiri dulu sayang. Coba ya. Berdiri nak, berdiri dulu. Ya, oke. Coba itu pengantin lama. Lihat ini kalau salaman sama suami. Jangan karena pengantin lama lebih banyak pegang HP, nah pegang tangannya suami. Nah, bagaimana caranya salaman? Coba. Wah, subhanallah. Fotografer. Nah, oke. Semoga persentuhan tangannya ini kalau rezekinya masih ada di atas langit, Allah akan turunkan. Terima kasih. Saya Al-Husari Latif memohon maaf apabila ponakan saya ini terdapat kesalahan dan keilapan. Ada kalau di Pangkep duduk di kursi yang depan, pas datang di sini wei munri, tak dampangan nggak di? Karena kami tidak tahu, karena ruangan sempit, lorongnya juga sempit. Jadi saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih karena kuliah yang datang antar ini banyak yang masih jomblo saya lihat. Nah, insya Allah. Daripada itu cari dan jangan banyak sekali uang panai tak minta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.